saya Belinda Teresia Sipautar. Saya NIM 04881284 UPBJJ Medan. Teman-teman, di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 1, pemrograman berbasis web. Di sini kita diminta untuk membuat video. Ini tugas 1, kita disuruh membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Nah, ini dilakukan oleh UTI daerah. Pada tugas ini, kita sebagai mahasiswa berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end. Jadi, data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, pertama kita disuruh membuat 4 halaman website sebagai berikut. Pertama, dengan halaman login atau login HTML. Pertama, kita buka aplikasi Visual Studio Code yang sudah saya download. Di sini saya akan membuka folder tugas yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini saya membuat nama tugas saya Sita Pratik dengan nama saya. Nah, di tugas ini saya sudah membuat kode-kodenya. Kita membuka indeks HTML. Setelah itu, di sini kita disuruh menginput email dan password dan kita menekan login. Pertama di sini kita buka indeksnya ini, kita buka dari file saja. Saya di sini buka dari filenya. Klik kanan, tekan indeks, klik kanan, buka di Chrome. Nah, di sini sudah ada tampilan Sita UT, sistem pemesanan bahan ajar. Nah, di sini sudah kelihatan. Lebih jelas. Nah, pertama kita login ke Sita UT. Nah, di sini kita pertama-tama memasukkan email yang salah dulu. Contohnya kita buat Yonom UT dengan password yang salah. Kenapa begitu? Di sini kita disuruh email dan passwordnya yang tidak sesuai, dan kita di sini disuruh memunculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password itu yang saya masukkan salah. Di sini kita tekan login. Nah, email password yang dimasukkan salah. Di sini ada halamannya menunjukkan kalau email atau password yang saya masukkan salah. Nah, untuk tampilan website Sita UT-nya, ini masuk ke style, masuk ke CSS, masuk ke stylenya. Di sini saya membuat background color-nya itu warna abu-abu keputihan. Lalu di sini saya juga membuat wave blue backgroundnya itu adalah warna biru. Di sini saya juga membuat background yang ini warna kuning. Nah, di sini jelas style body halamannya dengan warna-warnanya. Ini kode-kode yang saya masukkan ke dalam tampilan websitenya. Nah, selanjutnya masih di halaman login. Kita memasukkan email yang benar dari masuk ke data JS-nya. Nah, kita masukkan dari data pengguna yang sudah saya kerjakan. Kita di sini memasukkan yang benar. Kita pilih salah satunya dengan ID pertama itu abel_ut ID. Kita masukkan password yang benar, abel123. Nah, kita login. Nah, di sini sudah ada tampilan selamat datang di dashboard Sita UT. Di sini terpampang jelas di websitenya ada terlihat halamannya sesuai dengan kode. Nah, oke, lalu masuk ke dashboard Sita UT-nya. Di sini sudah terlihat ada menu utamanya yaitu informasi bahan ajar. Seperti di soal yang dikasih, dashboard menu itu terdiri atas tombol navigasi informasi bahan ajar, tracking pengirimannya, laporan yang terdiri monitoring progress DO, rekap bahan ajar, dan histori transaksi. Di dashboard kita masuk ke tracking pengiriman. Nah, di sini kita memasukkan nomor delivery ordernya untuk melacak pengiriman bahan ajar. Di sini kita ambil dari kode fastcode-nya itu dari data JS, kita turun ke bawah, kita lihat di sini ada nomor data trackingnya yang ini. Lalu ini nomor DO-nya kita salin, kita copy dan kita masukkan. Kita cari. Nah, di sini terlihat mencari data untuk kode tracking itu untuk nomor yang ini yang sudah kita salin, kita okekan. Nah, data pengirimannya sudah sesuai, Abel Sipautar, ekspedisinya JNE yang ini, lalu kita okekan. Nah, di sini dia menyiapkan riwayat perjalanan paketnya, kita oke. Nah, di sini terlihat lacak pengirimannya itu penerima Abel Sipautar, statusnya dalam perjalanan.
sesuai ya dengan kodenya dan ekspedisinya JNE, tanggal pengirimannya tanggal 25 bulan 8 seperti yang ada di kode yang saya buat. Terus kode pajaknya OMDN 01 dan biayanya sudah masuk dan riwayat perjalanannya ada dari diteruskan ke kantor Medan dan tiba di hubungan Medan area seperti keterangan yang ada di kode ini. Lalu sekarang penerimaannya di loket Medan area dari pengirim Universitas Terbuka seperti keterangan ini. Nah, lalu kita masuk melacak, kita masuk melacak pengiriman bahan ajar dengan nomor DO yang kedua. Kita pastikan lagi. Kita copy ini benar. Nomor DO-nya kita cari. Di sini kita mencari data. Lalu detail pengirimannya seperti yang di kode Carolina Tupang. Ekspedisinya Pos Indonesia. Ini beda ya ekspedisinya. Nah ini dia riwayatnya. Penerimanya Carolina Tupang, statusnya dikirim, ekspedisi Pos Indonesia sesuai dengan kode, tanggal pengiriman, kode paket, total biaya sesuai dengan kode yang saya kerjakan. Lalu di sini ada riwayat perjalanannya, selesai antar, proses antarnya, tiba di hubungan mana, dituliskan ke kantor, tiba di hubungan mana, di Tangerang Selatan, dan penerimaan di loket mananya. Itu sesuai dengan di kode yang ada di sebelah ini. Nah, lalu kita masuk ke nomor 4. Nah, kita masuk ke informasi stok bahan ajar. Nah, di sini kita kembali ke menu. Oke, lalu kita masuk ke informasi bahan ajar. Nah, di sini sesuai dengan daftar bahan ajarnya, masuk dia ke image. Di sini ada gambarnya kepemimpinan sesuai dengan yang ada di websitenya. Ada juga mata kuliah manajemen keuangan sesuai dengan websitenya. Dan pengantar ilmu komunikasi, mikrobiologi, dan perkembangan PAUD anak usia dini. Nah, di sini kita disuruh menambah stok baru. Nah, contohnya kita menambah stok barunya, coba kita buka PMP, pemrograman, basis. Nah, di sini kita download gambarnya. PMP, pemrograman berbasis web. Nah, kita save gambarnya. Di sini kita memasukkan kode barangnya. Kode barangnya kita masuk ke MSI 4309. 4309. Nama barangnya pemrograman berbasis web. Nah, ini masuk ke edisi. Coba kita lihat. Edisi, ini dia edisi 1. Masuk ke edisi 1, jumlah stoknya kita buat sampai 200. Nah, coba kita pilih gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita menyimpan data. Di sini tertera menambahkan stok baru bahan ajar, kita okekan. Nah, di sini bahan ajarnya berhasil ditambahkan, kita okekan. Lalu kita lihat ke daftar bahan ajarnya. Jadi, bahan ajar pemrograman berbasis web yang sesuai, yang sudah kita kerjakan sudah masuk ke nomor 6. Struktur folder proyek ini sesuai dengan yang diminta. Index, dashboard, tracking, stok, CSS. Di sini juga menunjukkan stylenya. Baru image-nya, di sini masuklah gambar bahan ajarnya. Lalu JS-nya di situ ada data-data JS seperti email dan password. Ada 5 ID yang saya buat. Ada juga data bahan ajarnya. Di sini masuk ke data JS. Lalu data tracking juga masuk ke data JS. Oke teman-teman. Sekian dari tugas 1 praktik pemrograman berbasis web. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.